wajib nopo, wajib bahagia. Napa Bu? Wajib bahagia. Ini pesan-pesan juga bisa disampaikan nanti kepada para bapak, para ibu, pengantin kawak nggih. Pengantin kawak kabeh niki kados. Yang pertama nggih satu, bahwa pernikahan adalah salah satu sunnah Kanjeng Nabi. Oleh karena itulah ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah niat. Niat harus untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niati lain. Harus untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Gusti Allah wis ridho, insya Allah kesananya akan mudah, akan gampang, akan diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengarungi rumah tangga sing bakal jenengan berdua hadapi. Itu pesan yang pertama. Karena niatnya adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan harus kompak. Satu, dalam hal ibadah. Ini penting. Kalau sampai akan ben boten salah dalan. Jadi ketika panjenengan berdua niki wis mulai terikat dengan akad nikah sing luar biasa sakral, luar biasa suci, nek dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut perjanjian sing luar biasa. Jadi jenengan harus benar-benar melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala niku utamane hal-hal yang wajib. Hal-hal yang wajib niku harus panjenengan lakukan. Niku karena sing dipeseni pengantin anyar kudu kok madhep rene terus ya jane. Nuwun sewu, kalau nggih madhep mriku. Yang pertama adalah wajib itu harus dilakukan. Contohnya umpamanya bab sholat. Jenengan harus saling mengingatkan. Umpamanya, nah ini sakjroning dadi pengantin, jenengan masih bujangan dua-duanya. Biasanya umpamanya sholatnya rodok teledor, sing rajin kok Mbak Ayu umpamane niki. Nah, karena Anda sudah menyatu sebagai suami istri, ini Anda harus saling mengingatkan bahwa urusan beribadah kepada Allah di sini harus saling mengingatkan. Umpamane ada salah satu yang kurang tertib, umpamane wayah maghrib kok urung sholat, Pak iki wayane maghrib. Manggilin apa papa, ayah, bapak, ibu, tersayang apa? Nanti seperti itu. Ketika Anda dalam hal kewajiban melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala niku dereng tertib waktu bujangan. Lah mulai saat ini, detik ini harus bekerja sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamane Mas, ayo Mas wis adzan. Umpamane niki. Ayo segera wudu, segala sholat, segala zikir, berdoa untuk kebaikan ke depan rumah tangga panjenengan berdua. Yang kedua, ikut bab sholat. Umpamanya kalau wingi beberapa hari yang lalu ada ibadah kurban. Jenengan korban dereng wingi. Berarti ini ikut cekerane berarti ungkal lagi. Ronor ini cekerane ungkal. Ada panitia cekelane ungkal karo ronor ini kancane sampai apal gitu. Berarti kados kula niku Mas, ora tau korban tapi cekelane ungkal ngoten karo bisu ngoten. Kemudian yang berikutnya adalah ketika bab puasa, bab zakat, bab sedekah niku jenengan harus kompak. Usahakan semua yang telah diperintahkan Allah harus sedikit-sedikit dilakukan. Karena itu akan membawa dampak
selamanya, selama Anda berkeluarga, selama Anda berumah tangga, insya Allah itu akan membawa kebaikan. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi kita harus taat kepada Allah. Kemudian untuk mencapai bahagia dalam pernikahan, pesan yang kedua adalah kita harus meminta ridho orang tua. Jadi saat ini jenengan itu nggak ada wong tua patah. Kata kayak konten YouTube ini. Wong tuane Mbak Ayu itu juga orang tuane Mas Setiawan. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai panjenengan setelah berumah tangga itu jenengan semakin jauh dengan orang tua. Seharusnya kalau sudah berumah tangga itu harusnya lebih dekat kepada orang tua. Umpamanya nanti Mbak Ayu diboyong nang turi, katakanlah nang turi Sleman, kalau kan singan saking turi niku 12 tahun setiap bulan bisa niku muteri turi singan. Tapi saat ini pun pensiun, alhamdulillah. Berarti ketika Mbak Ayu diboyong ke sana, insya Allah jangan lupakan orang tua yang ada di Telogo Kotes. Minimal zaman sekarang telepon bisa, video call bisa. Syukur-syukur kalau ada waktu luang, umpamane niki Bu Sabtu, Bu Ahad, coba tengokin orang tua kita. Meminta restu, meminta doa agar mudah-mudahan pernikahan panjenengan berdua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nanti dalam perjalanannya berumah tangga panjenengan nggak ada rezeki, mudah-mudahan rezekinya kathah barokah nggih. Setelah nanti sing maune karo wong tuwa umpamanya ini dapat berbakti membantu ekonomi keluarga di sini, itu jangan diputuskan, harus tetap diperhatikan. Contohnya Mas Niki, Mas Setiawan harus pesan, Dek Ayu harus jenengan tetap baik kepada kedua orang tua. Yang selama ini mungkin mendapatkan cipratan rezeki dari Mbak Ayu, itu harus tetap diperhatikan. Begitu juga sebaliknya, karena orang tua kita jadi 4, sama-sama diperhatikan. Karena doa orang tua, apalagi doa ibu adalah keramat. Keramat itu maksudnya tanpa aling-aling, insya Allah diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Yang pertama tidak adalah satu, taat kepada Allah. Yang kedua adalah merekatkan minta ridho kepada kedua orang tua. Harus itu. Kemudian berikutnya adalah mencari kawan dalam beribadah. Pesan yang berikutnya, jadi selama ini ibadah dewi-dewi ayo saiki bareng. Umpamane bar maghrib sing maune ora tahu maca Al-Qur'an, sering maca Al-Qur'an, harus dilakukan, harus dilaksanakan, biarpun cuma 1 ayat. Karena sayang, nek jenengan wis nikah sing maune bujangan terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk dengan urusan gawean, itu nanti jenengan tenggelam akan keduniaan. Jadi visi misi jenengan harus dirubah, karena Anda sudah berkeluarga, jenengan punya tanggung jawab memimpin seorang istri, mengajak kebaikan, harus diperhatikan. Sing maune ngajine tiap hari sak jus, tambahi Mas. Ojo mung sak jus tok, tambahi 2 jus. Itu konten ya. Si selama ini mungkin khatame dalam setahun cuma 5 kali, ya tambahi 10 kali. Ngoten gitu. Niku penting. Karena itu bacaan Al-Qur'an insya Allah akan membawa barokah, akan membawa banyak kebaikan kepada keluarga yang insya Allah dibentuk sampai selamanya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sampai, nah ini keluarga perlu sampaikan, terkadang dalam kehidupan berumah tangga yang baru, sifat asline ketika bujangan
baru ketahuan gitu. Sing maune lek pacaran niku api-apian ngoten nggih. Sayang-sayangan, diluk-diluk manggil sayang gitu biasa nggih. Kula mare pernah ngalami kula ngoten niku. Ketika keluarga membentuk keluarga baru muncul sifat aslinya. Berarti bojoku iki koyok gini. Itu jenengan sama-sama mempelajari. Karakternya itu dipelajari. Sing maune katoke meneng padahal emosian, ngamukan. Itu perlu dikendalikan. Harus diperhatikan cara berkomunikasi yang baik. Ketika ada masalah, tidak mungkin dalam keluarga itu lurus wae, tidak mungkin. Pasti suatu saat ada benturan-benturan kecil, baik itu dalam hal pribadi jenengan berdua atau dengan mertua atau dengan orang tua sendiri. Itu benar-benar harus diselesaikan dengan baik, dengan komunikasi yang baik. Insya Allah semuanya bisa terpecahkan. Kemudian saling memperhatikan. Umpamane sing biasane cuek, katakanlah ya kalau malam minggu, malam ahad, ayo dik makan-makan. Nah, salah satu perhatian kayak gitu, itu namanya saling memperhatikan, saling sayang namanya. Nah, karena saling diperhatikan, saling dihormati, saling mengingatkan, akan timbul sing jenenge ikatan batin yang kuat. Ketika ikatan batin yang kuat, insya Allah akan kompak dalam hal apapun. Dalam hal ibadah kompak, gitu. Monening rumah tangga, wis mulai, wah iki sing tugas umbah-umbah sapa iki? Sing tugas masak sapa iki? Nah, itu dibagi. Masak tiban josa enake, urusan dapur kuwekno bojone kabeh. Wah kesel. Harus ada tugas berbagi. Umpamane Mbak Ayu sing ngumbahi, wis aku sing jerengi wis. Ah ngoten niku, itu namanya kerja yang baik. Kan ada tipe suami sing perintah. Nah, itu enggak baik. Nyiksa bojone iku jenenge. Ono gak ngene? Ono gak ngene? Akeh wale iki. Tapi gak ngaku, ya toh. Jadi itu pesannya. Ketika jenengan dalam mengarungi hidup rumah tangga, ya semoga saja Allah memberikan kemudahan. Mungkin itu gak usah suwe-suwe jaminan ini sih. Jam 11 seberapa. Tadi ngoten nggih Mas Setiawan dan Mbak Ayu. Tadi yang terakhir mudah-mudahan karena ini rombongannya jauh dari Turi Sleman, jadi mboten usah kula ngomong suwi-suwi, ndak bosen gitu. Pengajian itu yang penting isine tapi tersampaikan. Dengan itu pesan saya yang pertama tadi adalah diniatkan ridho Allah, harus bahagia. Tugas jenengan harus bahagia. Mosok iki ono tujuannya nikah arah bahagia, sedih, nggak mungkin toh. Harus bahagia. Yang pertama niatnya dilempengkan, niatnya dikuatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua untuk mencapai ridhonya, tetap dilakukan, tetap dikomunikasikan, tetap silaturahim gitu. Kemudian yang ketiga adalah mencari kawan untuk beribadah, kompak dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah saling perhatian, saling menghormati, dan saling tahu kewajiban dan haknya masing-masing. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, boten tanggu-tanggu kalau pesan-pesan dumateng pengantin kekalih. Mungkin itu nggih Bu, cukup. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan. Tapi ngoten enggak Bu, jadi kalau boten usah kata-kata ngendika mugi panjenengan sedaya terutama pengantin kekalih Mbak Ayu lan Setiawan
Mudah-mudahan pernikahanipun barokah dalam kebahagiaan, barokah dalam kekurangan, dan insya Allah Allah akan mengumpulkan kebaikan kepada Anda berdua dan seluruh keluarga. Amin. Allahumma amin. Monggo saiki kula panjenengan sedaya ndedonga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasirri sari fi sairil asma wa sifati wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar fa'afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi semoga pernikahannya barokah dalam kebahagiaan, barokah dalam kekurangan. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kebaikan kepada Anda berdua dan semua keluarga. Amin. Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang kula sampaikan manfaat. Bila ada kata yang kurang berkenan atau banyak salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.